nggak akan bisa pintar mau dikatain apapun ya, jenis spesiesnya pun beda. Nih, kalian kalau mau bahas sains sama aku ya soal tikus-tikus itu nih aku bedakan. Dan di Metro sebenarnya kalian udah tahu kok. Kalian kalau mau scroll di bawah videonya masih ada. Videonya masih ada yang aku bahas dari reporter Metro TV itu sudah ikut mencari. Jadi Metro TV itu sudah membahas bagaimana cara berburu tikus yang ada di hutan gitu ya. Dan sudah ditunjukkan harus pakai anjing. Tapi kalau kalian pengen banget nanti aku up lagi deh videonya biar kalian nggak bodoh gitu ya, nggak tilil gitu. Otak kalian tuh nggak giblik gitu. Kok emosi? Kelihatan emosi ya? Iya. Terus aku nggak boleh emosi. Nggak boleh emosi. Iya. Kalau dibully nggak boleh emosi. Iya. Kok nyolot? Nggak suka keluar sayang. Bukan mismatcher namanya kalau takut. Wah, mantap nih Bu Athena. Behel bau, udah kau cium? Udah kau hirup? Udah kau hirup behel ini? Sudah kau hirup ya? Makanya ketahuan ya. Duh, kesian banget ngirup kok behel. Emosi. Mau jadi artis ya kakak? Amin, insya Allah. Duh, nonal game kok ngetik kayak nggak lemes, ketikanmu aja lemes sekali. Banyak yang tolil, iya tolil, hati ketar-ketir. Berarti tujuan kalian membuli itu untuk bikin orang hati ketar-ketir. Iya. Insya Allah ya kak, amin. Abi Arjuna, ini kan kita naiknya, ada Abi Arjuna nih, naik bi. Gitu ya. Oh iya, biar nggak tolol nih, aku kasih tahu ya bedanya spesies. Tikus hutan memiliki berbagai spesies seperti tikus hutan ekor putih. Nah bener nih, yang ekornya panjang dan putih itu namanya Mus leucopus ya. Atau tikus gunung Apodemus sylvaticus. Kalau tikus got itu Ratus norvegicus ya. Itu beda spesies gitu ya, beda spesies. Tikus pakai kawat mungkin namanya Nonamar 08. Kak tolong tanyain Bu Fitri sordonya yang biasa dipakai buat sarapan lebih dimana? Aku tanya nanti ya. Kalau butternya tuh dia pakai butter yang Anchor. Butter yang Anchor yang suka dioles-oles di rotinya itu Anchor say. Selamat malam. Selamat malam Kak Farida. Admin Momodeya, kau udah pernah hirup ketekku? Iya. Lama nggak live Shanti Kak Skandinavian? Iya, lama soalnya aku kan dibully, didoxing. Aku lagi nyusun laporan polisi, makanya lama nih nggak muncul. Artis papan kuburan, hah mau pansos langsung sama artis papan kuburan, oh sayang. Hari ini belum makan tikus, sudah 2 tahun nggak makan tikus lagi. Coba nggak pakai filter, ini nggak pakai filter. Apa nih? Oh iya, kalau mau main artis-artisan nih ya, aduh ini aku tutup ya nomornya ya. Nih, halo kak, perkenalkan saya dari cumi-cumi.com. Saya dari cumi-cumi.com nih. Jika berkenan, apa bisa janjian wawancara dengan Kak Mecer? Terima kasih sebelumnya kak. Terus dibalas komennya ini otomatis ya. Terus aku bilang, terus dia ulang lagi, jika berkenan apa bisa janjian wawancara dengan Miss Mecer. Halo, ditanya lagi nih jam berapa? Ini jam 10, ditanya lagi jam 12. Terus aku bilang, halo kak, nggak bisa kak, maaf saya apa nih?
Maaf ya, aku bukan artis. Terus aku ketawa. Mau gitu ku iyain aja ya wawancara sama cumi-cumi.com ya kemarin. Terus ku tanyain lah sama asistennya Kak Fitri yang biasa ngendal-ngendal orang kalau mau bikin janjian wawancara sama Kak Fit. Ku tanyain lah sama Kak JPU Hong, Kak ini beneran nomornya cumi-cumi? Iya bener Kak, itu mah anaknya cumi-cumi. Ketawa dia. Tahu gitu, mah aku iyain aja ya biar langsung jadi artis gitu ya. Kayak gitu cara mainnya jadi artis di wawancara. Ini lucu banget nih. Kakak dulu ini mau dibilang nggak apa-apa, aku edukasi orang-orang yang begini ya, orang-orang yang ini sepertinya pertanyaannya tidak pintar sekali ya. Kakak dulu awalnya nggak terkenal ya, ku tanya samamu di mana artis yang awal langsung terkenal tanpa belum pernah dikenal orang gitu. Sebutkan satu nama artis yang kau udah tahu, dunia udah tahu sebelum dunia dijadikan udah terkenal gitu. Nama manusia yang sebelum dunia dijadikan kau udah tahu gitu. Pertanyaannya ini tilil banget gitu. Kakak dulu awalnya nggak terkenal ya. Ini nih, kalau sekolah cuma sampai depan gerbang, nggak duduk ya, bangkunya nggak dimakan. Kata orang kan nggak makan bangku sekolah kan, bangkunya nggak dimakan sama dia, cuma sampai di gerbang. Begini pertanyaannya, kakak dulu awalnya nggak terkenal ya. Manusia mana yang sebelum bumi dijadikan ini langsung jadi terkenal? Manusia mana? Artis terkenal kan dulunya nggak terkenal ya. Iya bener ayah, makanya lucu kali. Pertanyaan paling tilil di abad 21 ya. Dia nanya, kakak dulunya nggak terkenal ya. Lah. Ngakak. Kalau tanya laporan, bilang minta laporan dari. Iya. Kalau bilang mau tahu rumah aku sini datang. Kita udah siap. Nah ini yang lagi gini. Oh ya, sekalian aku titip pesan ya buat orang yang ngaku kenal aku di Bali lah, di sinilah. Gini, jangan cemen. Lu berani nyebar data pribadi gua, berani nyebar data pribadi gua, foto-foto pribadi gua dari akun-akun yang di private. Itu adalah pelanggaran ya terhadap data-data pribadi. Itu adalah penyebaran data pribadi, itu adalah sebuah doxing. Dan jangan kok ala-ala begini. Min, tutup usernameku ya. Min, tutup usernameku ya. Kenapa? Takut kamu? Hah? Ngebocorin data orang takut? Cemen? Iya. Takut kali nyebarin data orang? Iya. Min, tutup usernameku ya. Min, tutup usernameku ya. Min, tutup usernameku ya. Kau pikir cyber bodoh? Ya, satu akun sampah sudah tumbang. Awalnya ngolok-ngolok polisi, ku jadiin tambahan barang bukti. Ini pak, ngolok-ngolok cyber Polri. Seolah-olah cyber itu nggak bisa kerja. Kok ala-ala, Min, tutup usernameku ya. Oh sayang, kau sepenakut dan secemen itu aja buat ngadapin satu orang mismatcher ya. Tapi gitulah ya, demi uang 5 juta orang jadi gila. Miskin itu ternyata sampai 5 juta aja harus ngebongkar-bongkarin data pribadi orang. Bodoh amat, mau dikatain tantrum juga. Emangnya kenapa? Ini live gue. Lo nggak suka ngedenger gue tantrum, sono ke laut aja. Nih, kambing pakai behel namanya Sudama. Mana nih? Biar kita ini nih.
Kambing pakai behel namanya Sudama nih. Sudama. Coba kita lihat-lihat dulu mukanya. Oh iya, tuh kambing pakai behel banget tuh lagi begini. Begini apa? Kambing pakai behelnya lagi begini. Nah, rambutnya tuh. Rambutnya udah kayak rambut kambing gitu. Kayak lagi begini nih. Sudama. Tuh lagi dipin. Kalian lihat aja guys. Kambing pakai behel. Makanya dia lagi cari perhatian. Kambing pakai behel, fotonya begini. Gini. Gitu nggak sih? Gitu ya gayanya? Sumal. Dia fotonya begini, kambing pakai behel. Udah nggak berani typing lagi. Di mana ya ada jual kambing pakai behel? Kok udah nggak typing lagi kambing pakai behelnya? Nih, gini ya fotonya. Muka putih rawu kayak orang Papua. Nggak boleh gitu ya. Aduh. Semua Berkarat tuh gigi berkarat tuh kawat gigi, ya ampun, kesiannya nih orangnya nggak pernah pakai kawat gigi. Dia nggak tahu kalau kawat gigi itu nggak bisa berkarat. Cuman komen pakai akun yang followernya 0 kayak telur. Akun-akun pengecut, akun-akun sampah yang bahkan nggak berani nongolin giginya sebiji aja, tapi berani-beraninya typing di bawah. Dasar sampah. Sampah, kotor, bau, busuk, yang typing, yang rambut seutasnya aja nih, takut banget dia posting di sosial media. Terus sok-sokan begini, berkarat tuh kawat gigi. Tuh itu biji cabe tuh, makan tikus yuk tuh kayak gitu tuh. Yang follower aja 0 kayak telur. Ujung kukunya aja takut diposting di sosial media. Sok-sokan mau ngetik-ketik kayak gini. Bodoh, nih ku kasih tahu ya. Yang ngomong-ngomong laporan polisi bagi alamat itu tuh yang nyebar-nyebarin, yang ngomong gini. Yang tahu alamatnya kasih tahu aku dong, siapalah itu yang posting gitu. Yang tahu alamat perempuan ini mau kirim laporan polisi. Nih, bodoh banget. Ya aku kasih tahu ya. Pada waktu aku membuat laporan itu ada satu surat keterangan yang dikeluarkan oleh polisi. Ini aku kasih tahu, nih rekam lalu sebarkan ya. Ada satu surat keterangan yang dikeluarkan oleh polisi atas namaku dengan nomor KTP-ku, ditandatangan, dicap sama dia bahwa aku tidak pernah atau belum pernah menjadi terlapor atau tersangka ya. Sayangnya itu kan dokumen pribadi, nggak mungkin ku sebarkan. Jangan bodoh ya, jangan tolol gitu ya. Jadi kalau mau bilang lagi dicari-cari polisi, bodoh banget ya. Polisi itu nggak bodoh kayak kalian, polisi itu nggak tolol kayak kalian ya. Yang mesti perlu bantuan orang-orang demi 5 juta menyebarkan data diriku, bodoh banget ya. Itu waktu aku bikin surat laporannya, ada di situ tertulis bahwa namaku, nomor KTP-ku gini-gini, alamatku gini-gini, belum pernah menjadi terlapor atau tersangka. Ya, jangan tolol sayang. Jadi sudah terbukti yang orang-orang yang memposting pertama kali, tolong cari alamat perempuan ini, aku kasih 5 juta siapapun itu yang bikin akun yang bikin begitu-begitu pakai mukaku ya. Ala-alanya mau ngirim laporan polisi, bullshit. Gak ada itu ya. Memang tujuannya hanya untuk mengintimidasi. Ini kalian sebarkan, kalian taruh di YouTube supaya kalian dapat AdSense, makan tuh duit haram, hasil apa? Bullying orang lain, hasil memfitnah orang lain ya. Pasukan pemarah. Makasih Kak Budiman. Nih aku kasih juga nih, siapa nih? Padahal sudah ketar-ketir. Nih, padahal sudah ketar-ketir nih ya, ABCD nih. Si ABCD nih.
followernya 17, gambarnya kucing. Nih kuku seujung kuku aja tuh dia nggak berani posting ya di sosial media karena memang sepecundang itu gitu, sok-sokan ngatain orang. Iya kan? Padahal sudah ketar-ketir, berarti memang tujuannya tercapai kan? Bullyingnya tercapai karena tujuan bullying yaitu untuk mengintimidasi. Bullying adalah tindakan menyakiti, merendahkan atau menindas orang lain yang dilakukan secara sengaja, ya. Terus dia mengucilkan, mengabaikan, menyebarkan kebohongan dan mempermalukan korban. Tindakan cyberbullying, tindakan menyakiti yang dilakukan melalui media digital atau online seperti mengirimkan pesan ancaman atau menyebarkan foto pribadi tanpa izin. Dampak bullying menimbulkan rasa takut, cemas, dan depresi pada korban, menurunkan kepercayaan diri dan prestasi akademik, menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosialnya, merusak kesehatan fisik dan mental korban dalam jangka panjang. Jadi kalau kalian bilang udah ketar-ketir ya, udah takut ya, udah cemasnya, berarti tujuan kalian tercapai kan? Itu berarti tindakan kalian sendiri mengakui bahwa itu adalah bullying, ya kan? Karena apa? Memang sengaja untuk apa? Menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa cemas. Jadi kalau kalian bilang udah ketar-ketir, nah itu kan ketar-ketir nama lain daripada cemas kan? Berarti memang tujuannya tercapai. Untuk apa? Membuli. Supaya apa? Ketar-ketir korban bullyingnya. Supaya cemas korban bullyingnya itu. Ya. Makanya kalian tanya kan, ketar-ketir ya? Udah cemas ya? Takut ya? Gitu. Karena tujuannya itu. Berharap tujuannya nyampe ke korbannya. Gitu. Emosi ya, berat ya, tuh sampai mencret-mencret. Karena apa? Menerima fakta, sampai bikin perut kalian mules. Ya.